Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, apa kabar ini kabarnya? Baik. Tambah gemuk. Saya kalau melihat ini saya baru pertama masuk ke sini ya. Ini ada yang begini, ada yang masih begini. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan COVID segera pergi dah dari Indonesia ini. Lawasan di sini bosen. Mudah-mudahan kita sehat semua sama orang tua. Amin. Kalau jalan-jalan keluar jangan lupa pakai masker. Kalau di rumah ya di rumah. Habis keluar rumah cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Kalau perlu mandi, nah sip mandi. Cuci tangan sering tapi nggak mandi ya sama. Hari ini kita belajar pendidikan Al-Quran. Jadi setiap nanti kita jadwalnya pendidikan Al-Quran, pian tidak perlu membawa buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tapi cukup dibawa buku paket atau buku fotokopi dan buku catatannya pendidikan Al-Quran. Jangan sampai lupa. Pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang namanya mat tobi'i atau mat asli. Kenapa pelajaran pendidikan Al-Quran ini tidak saya tugaskan secara daring, di foto, dikirim? Tidak, karena pendidikan Al-Quran ini perlu kejelasan, perlu dijelaskan. Karena babnya sudah tentang tajwid, tentang wakof atau tanda-tanda berhenti itu, tanda bacanya itu, kemudian tentang makhorijul hurufnya. Kalau cukup difotokan nanti kasihan pian sulit untuk memahaminya. Mat tobi'i, sering ya kita mendengar kata-kata mat tobi'i, ya sering ya. Coba ini yang ngaji TPA angkat tangan. Yang mengaji di TPA angkat tangan kanan, yang baik tangan kanan. Angkat tangan yang tinggi begini, bukan begini. 1, 2 saja, 3. Yang lainnya ngaji di mana? Di rumah. Sama siapa? Mama. Mamanya punya ustazah. Mamanya sebagai ustazahnya. Iya. Terus ini ngaji di mana? Nggak ngaji? Ngaji. Di mana? Di alam. Ya tadi kan sama TPA Alamin namanya. Jangan-jangan nggak tahu nama guru ngajinya siapa? Tahu? Laki-laki? Perempuan? Yang penting tahu dulu. Ada yang tahu pengertian mat tobi'i angkat tangan? Karena sering kita mendengar istilah mat tobi'i. Mat artinya apa? Panjang. Apanya yang dipanjangkan? Bacaannya. Berapa panjangnya? Berapa? Bukan, salah. Salah. 1 alif sama dengan 2 kok 7 alif. 2 harokat saja, jangan tuh. Ya, mat tobi'i adalah bacaan yang dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Yang bacaan yang mana saja itu yang apabila ada huruf alif. Alif itu begini ya. Alif A, ada huruf waw sukun, ada huruf ya sukun. Nah, kalau ada 3 huruf hijaiyah ini, alif, waw sukun, ya sukun, yang apabila alif sukun ini didahului dengan harokat fathah. Kalau kasroh gimana Pak? Nggak bisa. Kalau dhammah gimana? Nggak bisa. Memang 1 alif yang didahului dengan harokat fathah. Kemudian ada waw sukun yang didahului dengan harokat dhammah. Wah, pintar-pintar sudah ini. Kalau fathah gimana? Nggak bisa. Kalau kasroh juga tidak bisa. Yang terakhir ada ya sukun didahului dengan harokat
kasro. Maka ketiganya ini dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau biasanya yang mengaji ada gurunya memakai ketukan itu sebagai tanda 1 harokat, 1 alif, 2 alif. Itu ya. Kalau A 1 ketukan begini. Kalau 2 harokat pakai 2. A berarti 1 harokat. Kalau 2 harokat A 2 ketukan. Jangan ngetuknya pakai palu, jangan. Nah, saya ulang lagi. Mat tobi'i adalah bacaan mat yang dipanjangkan atau bacaan yang dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat yang apabila hurufnya ini alif didahului dengan harokat fathah, kemudian waw sukun didahului dengan harokat dhammah, kemudian ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Ketiganya dapat dicontohkan dalam 1 kalimat begini. Dari awal nuhiha. Nu ini adalah dibaca mat tobi'i karena ada apa di sini? Waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Nah, melingkarinya. Waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Kemudian dibaca mat tobi'i karena ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Yang ketiga dibaca mat tobi'i karena ada alif didahului dengan harokat fathah. Nuhiha sama-sama 2 harokat. Kalau dibaca nuhiha salah. Kalau dibaca nuhiha salah. Harus sama-sama 2 harokat. Nuhiha. Yang bisa merasakan panjang dan pendek itu pian sendiri. Nuhiha. Nuhiha. Nah, makanya setelah belajar ini, pian ketika berdoa pagi jangan lambat-lambat. Misalkan ini, berdoa dimulai Bismillah, itu salah. Ya, karena tidak 1 harokat. Tidak 2 harokat. Tapi bisa jadi itu menjadi 5 harokat. Kan harusnya Bismillahirrohmanirrohim. Tapi biasanya Bismillah. Kebiasaan. Ya, paham ya? Ya. Contoh selanjutnya. Saya hapus. Nuhiha. Contoh selanjutnya dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mana yang dibaca mat tobi'i? Siro ada alif bertemu didahului dengan harokat fathah. Terus yang kedua Siratal ladzina li ada apa? Ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Sudah. Adakah lagi contohnya? La yus minu.
La yusminu. Apakah ada matobi di sini? La. Ada apa tidak? Ada. Ada. Mana nom? La yusminu. Apakah ada matobi? Mas Laudri, Aldo? Ada. Yang mana? La. Kenapa la ini disebut dengan matobi? Karena ada alif didahului dengan harokat fathah. Fiha penghapus. Fiha ainun jariyah. Surat apa itu ya? Fiha ainun jariyah. Mana matobinya? Fi. Kenapa fi ini disebut dengan matobi? Karena ya sukun didahului dengan kasroh. Terus ha. Kenapa ha ini disebut matobi? Karena alif didahului dengan harokat fathah. Terus ja ini dibaca matobi karena alif didahului dengan harokat dengan fathah. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya. Hukum belajar ilmu tajwid, ini ilmu tajwid namanya, adalah fardu kifayah. Artinya dari satu kelas ini yang sudah balik-balik ini cukup satu anak saja yang belajar ilmu tajwid, maka yang lainnya sudah gugur kewajiban. Tetapi membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, harus dipakai ilmu tajwidnya. Paham? Ada pertanyaan? Ada. Oke, yang di rumah tugasnya adalah mencari hukum bacaan mat tobi'i dalam surat At-Takatsur. Jadi pian tulis surat At-Takatsur ayat 1 sampai ayat berapa? 7 apa 8? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin tsumma latus. Ada 8. Nah, tugas saya di rumah silakan dicatat di buku tulis pendidikan Al-Quran surat At-Takatsur dari ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian carilah hukum bacaan mat tobi'i dalam surat At-Takatsur. Minggu depan waktu belajar dikumpulkan. Terima kasih yang di rumah, tetap belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.